Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-6 bersama kami Klub Matematika ya. Langsung saja kita masuk ke konsepnya. Yang pertama di sini kita ingat pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran yang kelima kamu telah membuat sketsa gambar cerita yang sesuai dengan tema yang telah kamu pilih. Sekarang tugas di kesempatan kali ini kita tinggal mewarnai gambar tersebut ya. Oke, di sini ada dua macam teknik pewarnaan. Ada dua macam teknik pewarnaan. Yang pertama adalah teknik pewarnaan basah, yang kedua adalah teknik pewarnaan kering. Kita akan bahas di sini mulai dari pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah di sini adalah pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan pengencer. Misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Ini adalah jenis dari pewarnaan basah. Sementara pewarnaan kering di sini adalah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan pengencer. Pensil warna, krayon, atau oil pastel. Di sini termasuk ke dalam jenis pewarnaan kering. Sudah bisa memahami kan apa arti dari pewarnaan basah, apa arti dari pewarnaan kering, kemudian contohnya pewarnaan basah itu apa, kemudian pewarnaan kering itu apa. Sekarang kita lanjut di sini. Rangkaian gambar ini akan kita sajikan, rangkaian gambar yang merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugasnya. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai berikut. Ada dua gambar di sini. Yang sebelah kiri adalah gambar yang belum diwarnai, kemudian yang di sebelah kanan sudah diwarnai dengan cat tembok berwarna kuning ya. Selanjutnya ini adalah gambar berikutnya. Di gambar yang kedua sama, yang sebelah kiri belum diwarnai, yang sebelah kanan ada sudah diwarnai. Kemudian di gambar yang ketiga juga sama ya, gambar kiri dan kanan ya. Kita coba lihat di sini di masing-masing gambar kan ada sedikit perbedaan. Setelah diwarnai, tampilan gambar lebih menarik. Kita coba sekarang baca gambar cerita berikut. Di sini yang pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Yang ketiga, teman-teman yang lain selesai mewarnai, sudah mengatakan selesai Bu Guru. Kemudian di gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Ya Rudi, ayo kita selesaikan. Ya, di sini berarti Rudi tidak bertanggung jawab ya, karena tidak membantu Jaka menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh ibu guru tadi. Oke, dalam gambar cerita di atas terdapat contoh sikap tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus kita latih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita menjadi dewasa nanti. Ayo kita berdiskusi di sini. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah dan dalam masyarakat? Seperti di gambar cerita tadi, si Rudi tidak melakukan tanggung jawabnya untuk mengerjakan atau mewarnai gambar ceritanya. Akhirnya gambarnya belum selesai sendiri, padahal kelompok lain sudah selesai. Itu adalah contoh akibat dari sikap yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, sekarang ayo kita diskusikan bersama kelompokmu, lalu kita bandingkan hasil diskusi kelompok-kelompok tersebut. Kita diskusikan adalah akibat jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah,
di rumah dan dalam masyarakat. Misalnya di sekolah kita tidak bertanggung jawab menyelesaikan tugas, berarti ya tugas kita tidak selesai. Otomatis kita akan mendapatkan nilai yang kurang. Bisa juga dimarahi oleh guru seperti itu ya. Kemudian tugas kita di rumah jika kita tidak dilaksanakan juga sama ya, akan terbengkalai ya, tidak selesai tugas yang kita lakukan karena kita tidak melaksanakan secara tanggung jawab. Begitu juga dalam masyarakat. Sehingga kalau kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, lama-kelamaan kita tidak punya teman, baik itu teman di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Kita akan dihindari oleh teman-teman kita karena tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo kita biasakan untuk bersikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Karena tugas tanggung jawab ini harus kita latih mulai saat ini juga. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita akan upload setiap hari pukul 7 untuk pembelajaran tema dan matematika.